Halo Biaders, kembali lagi bersama gua di Jawara Hobi. Ya, jadi di video kali ini gua buat untuk membantu kalian memilih Gundam RX-78 mana yang cocok untuk kalian beli. Ya, karena seperti yang kita tahu, memang Bandai banyak sekali mengeluarkan varian Gundam RX-78. Ya, jadi kita sebut saja ada versi real grade-nya, ada high grade origin, high grade beyond global, high grade revive, high grade G40, dan akhir-akhir ini Bandai juga mengeluarkan varian entry grade. Ya, jadi kalau kalian mau beli Gundam RX-78 mungkin saja agak bingung karena variannya itu banyak sekali. Kebetulan di sini gua sudah ada 3 unit Gundam RX-78. Di antaranya ada real grade Gundam RX-78, ada high grade di origin, dan ada Gundam G40. Ya, namun untuk high grade beyond global version sayangnya gua masih belum ada. Ya, padahal kalau ada video komparasi ini bakalan lengkap sekali. Ya, namun untuk high grade revive dan entry grade gua rasa itu hanya masalah budget saja. Ya, kalau kalian ingin membeli high grade RX-78 dengan budget 100 ribuan, memang pilihan kalian cuman itu doang. Oke, tetapi yang paling banyak ditanyakan dan di kolom komentar juga banyak yang nanya, Bang, lebih mending real grade RX-78 atau high grade di origin version? Ya, karena kedua kit yang ini meskipun grade-nya berbeda, satu real grade, satu high grade, tetapi harganya itu hampir sama. Ya, karena high grade-nya ini dijual dengan harga 330.000, sedangkan high grade-nya ini 350.000. Ya, di video perbandingan ini gue akan bagi menjadi beberapa segmen dan gue akan sebutkan Gundam-Gundam mana yang terbaik di segmen berikutnya ini. Oke, jadi kita mulai saja langsung dari bahas desainnya. Ya, jadi desain dari ketiga Gundam ini tentu tidak sama persis. Ya, meskipun namanya sama RX-78, tapi ada bagian-bagian dan detail-detail yang membedakan ketiga Gundam ini. Oke, jadi untuk versi real grade-nya ini ya seperti yang kita harapkan dari sebuah kit real grade. Ya, desainnya ini sudah pasti sangat menakjubkan dan detailnya ini adalah kelas detail real grade. Dan di color separation, color accuracy, dan part separation-nya ini sudah pasti sangat memanjakan mata. Ya, jadi bahkan untuk pewarnaannya ini sangat banyak, warna putihnya juga dibagi, ada yang abu dan ada warna putih. Begitu pula untuk pewarnaan biru dan merahnya ini juga ada dua jenis warna. Ya, jadi ada biru tua dan juga ada biru muda. Ya, pokoknya untuk kit real grade-nya ini kalian mau pandang dari sisi manapun, kalian itu tetap disuguhkan oleh detail yang sangat memanjakan mata. Oke, next untuk high grade di origin. Desainnya ini sebenarnya agak berbeda dengan versi real grade. Ya, jadi untuk high grade originnya ini kelihatannya lebih berisi, lebih kekar, dan lebih kelihatan seperti sebuah robot perang. Ya, jadi itu tergantung selera kalian lebih suka yang lebih berisi seperti begini atau yang ya kalau gua bilang untuk real grade-nya ini kesannya lebih elegan. Ya, selain itu juga ada perbedaan antara high grade dengan real grade. Ya, contohnya itu di bagian desain bahunya itu agak berbeda dan untuk backpack-nya ini juga berbeda. Jadi kalau backpack di high grade originnya ini mengusung konsep asimetris. Jadi yang di sebelah kiri itu adalah beam saber dan di sebelah kanan adalah rifle. Dan juga ada sedikit detail-detail yang berbeda antara kit high grade dengan kit real grade. Ya, selanjutnya Gundam G40. Ya, sebenarnya gua agak dilema mau memasukkan Gundam G40 dalam video perbandingan ini atau tidak. Tapi setelah pikir-pikir, G40 ini sebenarnya juga konsep awalnya adalah RX-78. Ya, jadi gua rasa dimasukin saja. Oke, jadi untuk desain G40-nya ini memang berbeda dari kedua kitnya ini. Yaitu karena G40 ini adalah hasil desain dari seorang industrial designer, yaitu Om Ken Okuyama. Ya, jadi kalau kalian mau tahu cerita di balik G40 ini, kalian bisa lihat video review dan unboxing di channel ini. Oke, seperti yang gua bilang di video review itu, kalau desainnya ini memang sangat kontroversial. Ya, karena ada banyak yang suka desainnya begini dan juga banyak yang tidak suka. Oke, selain itu untuk pewarnaan dari kitnya ini juga sangat unik. Ya, karena warna putihnya ini ada sedikit kehijau-hijauan. Ya, jadi dia itu minty white. Ya, selain itu untuk warna biru dan merahnya itu juga mengarah ke agak terang. Ya, berbeda kalau kedua kitnya ini warna biru dan merahnya ini agak gelap, tetapi untuk G40-nya ini memang agak terang. Ya, selain itu untuk detail dari G40-nya ini tentu kita semua bisa setuju kalau G40-nya ini memang tampak agak polosan. Ya, itu karena panel liningnya itu yang kurang banyak. Ya, jadi panel liningnya ini hanya berupa titik-titik kecil. Ya, jadi sangat minim akan panel lining. Nah, tetapi yang gua sukai dari desain G40-nya ini adalah akurasi warnanya. Ya, jadi meskipun kitnya ini simple dan untuk runnernya itu juga cuma 4 buah.
Ya, jadi gue cukup takjub. Ya, Bandai bisa menciptakan kit yang akurasi warnanya ini sangat bagus. Karena stiker yang kita dapatkan itu juga sangat sedikit. Ya, itu yang membuat gue sangat impress dengan Gundam G40-nya ini. Oke, jadi untuk peringkat di segmen desain yang terbaik itu pastinya adalah kit real grade, kedua high grade origin, dan ketiga adalah G40. Oke, jadi kita masuk ke segmen artikulasi dan kekokohan. Ya, kita mulai dulu dari real grade-nya. Nah, jika teman-teman sudah sering merakit kit real grade, apalagi yang keluaran awal seperti RG Unicorn dan yang keluaran awal itu, nah itu kalian pasti sudah tahu artikulasi dari RG RS70A ini. Ya, itu pokoknya artikulasi di sini ini sangat bagus. Ya, gua rasa mau kalian posisikan bagaimanapun ini sama sekali tidak ada hambatan. Sikunya ini semua juga double joint dan pastinya bisa split juga. Ya, jadi kelemahan dari kit real grade-nya ini adalah kekokohannya. Ya, karena seperti yang gua bilang tadi, part separation pada kitnya ini sangat bagus. Jadi partnya itu semuanya kecil-kecil. Ya, jadi saat kalian memposisikannya ini kemungkinan besar bakalan ada part kecil yang jatuh. Ya, dan itu kalian harus segera mencarinya. Karena jika tidak segera mencari part kecil tersebut, mungkin partnya itu akan hilang selamanya. Ya, intinya kalian harus agak hati-hati. Dan jika kalian sudah terlalu sering memposisikan Gundamnya ini, ya pastinya untuk sendi-sendinya ini akan agak letoy sedikit. Ya, gua rasa itu masih wajar saja lah ya. Namanya juga figur, ya kalian beli action figure jika terlalu sering diartikulasikan, pasti sendinya akan longgar. Oke, selanjutnya untuk high grade di origin ini, untuk artikulasinya gua rasa 11-12 saja. Seperti versi real grade-nya ini. Cuma untuk kekokohannya ini memang menurut gua lebih bagus di high grade origin-nya ini. Ya, meskipun out of the box ada part-part seperti senjata dan beam saber-nya ini yang sebenarnya agak gampang untuk lepas. Ya, cuma itu bukan masalah besar. Ya, seperti kitnya ini sudah gua perbaiki ya, jadi untuk rifle-nya ini sudah agak ketat sendinya. Oke, next untuk artikulasi dari Gundam G40 ini seperti yang gua bilang di video kemarin, ya ini sangat dewa. Jadi ini adalah kit dengan artikulasi terbaik dari semua kit yang pernah gua rakit. Ya, mengapa tidak? Karena sendi artikulasinya ini semuanya didesain dari awal oleh Om Ken Okuyama, yaitu seorang industrial designer. Jadi sendi-sendinya ini pastinya sangat baru, tidak bisa kalian temukan di kit lain, dan bisa kalian posisikan mau pose gimana pun, mau pose duduk, bersila, mau pose perang. Pokoknya semua pose-pose ekstrim bisa kalian posisikan dengan G40 ini. Jadi kalau kalian suka toys fotografi, gua rasa G40 ini sangat cocok. Dan untuk kekokohan dari kitnya ini juga sangat bagus. Ya, ini kalian lihat saja, ini gua goyangkan seperti begini, tidak ada part yang lepas. Ya, ini really good. Ya, karena kedua kitnya ini jika saya goyangkan seperti ini, saya jamin pasti ada part yang lepas. Ya, jadi untuk peringkat artikulasi dan kekokohan pastinya di peringkat atas ada Gundam G40 ini. Dan untuk peringkat kedua, gua rasa nilai dari high grade dan real grade-nya ini nilainya sama ya, karena masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya. Ya, untuk kekokohan mungkin high grade-nya ini lebih bagus, tetapi untuk versi real grade-nya ini gimmicknya juga banyak sekali. Jadi saat kita artikulasikan juga banyak part-part yang bergerak. Ya, jadi gimmicknya banyak. Ya, gua rasa ini nilainya sama saja, ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Oke, jadi ini aksesoris yang kita dapatkan dari ketiga kit ini. Ya, jadi kita mulai dulu dari yang pertama, di RG-R70A. Kita dapat satu pasang beam saber, satu perisai, satu rifle, satu bazooka, dan uniknya untuk real grade-nya ini kita dapat core fighter yang kita tidak dapat pada kit lainnya. Nah, ini core fighter-nya ini cukup detail dan tentunya bisa kita transform. Ya, jadi core fighter-nya ini bisa kita transform dan masukkan ke tubuh Gundamnya ini. Oke, untuk part tangan yang kita dapatkan pada versi real grade-nya ini sebenarnya yang paling sedikit, cuma 4 buah, satu pasang tangan real grade, jadi dia full artikulasi. Sebenarnya gua kurang suka dengan jenis tangan ini karena jari-jarinya ini kadang suka lepas, dan untuk menggenggam senjata juga kadang senjatanya suka lepas. Selain itu kita juga mendapatkan tangan mengepal yang tidak bisa menggenggam senjata. Dan selanjutnya untuk high grade di origin seperti biasa, satu pasang beam saber, satu perisai, dan untuk high grade-nya ini kita mendapatkan 3 buah rifle. Ya, jadi 2 buah untuk kita pasang di bagian tangannya dan satu lagi dapat kita pasang di bagian bahunya. Kita juga mendapatkan satu bazooka dan 6 buah part tangan.
Ya, ini banyak sekali. Oke, selanjutnya untuk high grade G40, 2 buah beam saber, 1 precise, 1 rifle, dan 5 buah part tangan. Tangan kanan untuk memegang rifle, 1 pasang tangan menggenggam, dan 1 pasang tangan terbuka. Oke, jadi untuk kit dengan senjata terbanyak dipegang oleh high grade di origin version. Dan sebenarnya untuk varian renegade-nya ini sebenarnya senjatanya ini juga sudah cukup bagus dan cukup banyak. Ya, dan uniknya kita mendapatkan core fighter, dan yang paling sedikit itu ada G40. Ya, ini senjatanya ini standar sekali untuk sebuah RS-78. Oke, jadi in case jika kalian penasaran gimana detail perbandingan untuk yang versi renegade dan high grade origin, nah ini perbandingannya. Ya, memang bisa kita lihat nih jauh lebih detail yang versi renegade karena warnanya ini juga separasi warnanya lebih bagus. Oke, jadi kesimpulannya kita mulai dulu dari versi renegade-nya ini. Ya, untuk RG RS-78 ini detailnya yang standar dari kit renegade. Ya, jadi part suppression-nya, kalau suppression-nya semuanya sangat bagus, jadi warnanya itu bervariasi. Ya, pokoknya kalau kalian sangat mementingkan detail, gua sangat menyarankan kalian membeli versi renegade-nya ini. Ya, namun memang kekurangannya di bagian kekokohannya. Ya, karena partnya kecil, bisa saja ada part-part kecil yang bakalan jatuh saat memposisikannya. Oke, dan jika kalian suka toys fotografi di outdoor, nah ini cuma menurut gua agak tidak cocok kalau di outdoor. Karena seperti yang saya bilang tadi, part kecilnya suka jatuh. Jadi kalau kalian taruh di outdoor, part kecilnya jatuh, mungkin bakalan susah sekali untuk mencari partnya itu. Tetapi overall kitnya ini sangat worth it dengan harga 350.000, very good. Oke, selanjutnya untuk high grade di origin version, kesimpulannya desainnya ini bagus ya. Jadi kalau kalian suka desain yang kekar seperti begini, kelihatannya berisi, warnanya ini juga sangat keluar, ya sangat bright ya. Tetapi memang untuk urusan detail kalian tidak bisa membandingnya dengan versi renegade-nya ini. Ya, karena detailnya ini kebanyakan adalah di panel liningnya. Jadi panel liningnya yang membuat kitnya ini kelihatan detail. Dan selanjutnya untuk color separation-nya ini juga pastinya berbeda dengan kit renegade karena di sini untuk warna birunya ya biru semua, warna merahnya merah semua, dan warna putihnya juga satu jenis. Ya, tetapi jika kalian suka dengan aksesoris senjata pada kitnya ini yang sangat banyak, ini gua rekomendasikan ke kalian. Ya, jadi dengan harga 320.000, menurut gua masih worth it. Dan jika kalian mau fotografi kitnya ini baik di indoor maupun di outdoor, gua rasa masih sangat cocok sekali. Karena bisa gua bilang untuk gameplaynya ini masih cukup kokoh. Ya, jadi gua goyangkan sedikit, ya masih cukup kokoh. Dan terakhir untuk Gundam G40-nya ini memang agak kontroversial. Ya, kalau kalian tanya apakah G40-nya ini worth it, ya seperti yang gua bilang di video review kemarin, tentu tidak worth it. Ya, jadi harganya ini 500.000 dan kita mendapatkan Gundam yang aksesorisnya ini sangat sedikit, tetapi memang kelebihannya itu ada di bagian artikulasinya. Ya, artikulasinya ini sangat dewa dan kekokohannya ini juga really good. Ya, jika kalian tipe orang yang suka memposekan gameplay kalian dengan pose yang sangat ekstrim, ya ini gua rekomendasikan ke kalian. Namun memang ada harga yang harus dibayar untuk artikulasi dan kekokohan ini. Oke, jadi di akhir kata untuk gua, kalau gua harus memilih antara ketiga kitnya ini, gua akan memilih renegade RS-78 ini karena sesuai dengan kebiasaan gua. Karena gua biasa membeli gameplay, gua rakit, dan gua masukin ke lemari dengan pose standar berdiri seperti begini. Ya, jadi gua sangat jarang mengeluarkan gameplaynya, memposekannya itu gua sangat jarang. Ya, makanya itu gua sangat mementingkan detail dari sebuah gameplay. Ya, kalau artikulasi itu adalah nilai bonus, tetapi gua tidak terlalu peduli dengan artikulasinya. Oke, gua rasa begitu saja untuk video perbandingannya ini. Ya, kalian bisa nilai sendiri, kalian lebih cocok mana. Silahkan ditulis di kolom komentar di bawah kalian lebih suka RS-78 yang mana. Terima kasih untuk kalian yang menonton videonya ini sampai akhir. Seperti biasa, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe di channel ini agar gue lebih semangat lagi untuk membuat video-video review lainnya. See you in the next video and always live with your passion.